dia akan ada gaya yang dialami atau dirasakan oleh muatan-muatan tersebut jika minimal ada dua muatan yang berdekatan. Ini kita kenal sebagai hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini bekerja pada muatan yang kita lihat di sini dia diam. Ada F12. F12 ini adalah gaya yang diterima oleh muatan satu. Katakan ini muatan satu akibat adanya muatan dua yang berada dekat dengan dirinya. Besar gayanya adalah K, konstanta Coulomb, kali besarnya muatan satu, muatan dua, dibagi dengan kuadrat dari jarak antara keduanya. Kemudian nanti dikalikan dengan vektor satuannya. Karena gaya itu adalah vektor. Ada besar, ada arah. Besarnya saja ini, arahnya ini. Kemudian muatan ada 4 ciri minimal yang perlu kita ingat untuk konteks ini. Pertama, muatan itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif jika didekatkan dengan yang positif akan tolak-menolak, demikian juga negatif dan negatif. Kemudian positif dan negatif akan saling tarik-menarik. Muatan itu terkuantisasi, selalu harus merupakan kelipatan dari 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Karena ini adalah muatan yang paling kecil. Kemudian dia juga dalam tanda kutip bersifat kekal. Oke, kemudian kemarin kita lihat kalau persamaan yang di atas ini untuk dua muatan yang didekatkan, bagaimana kalau ada beberapa muatan? Nah, di sini berlaku prinsip superposisi bahwa setiap muatan itu akan memberikan kontribusi. Kalau misalnya yang menjadi objeknya atau subjek utamanya muatan yang ini, maka setiap muatan yang ada di dekatnya akan memberikan kontribusi terhadap gaya total yang dirasakan oleh muatan yang kita tinjau. Kalau dituliskan secara matematis ya, total gaya yang dirasakan oleh muatan satu adalah gaya yang dirasakan oleh muatan satu akibat muatan dua, ditambah gaya yang dialami oleh muatan satu akibat muatan tiga, dan seterusnya. Jadi setiap muatan yang ada di sekelilingnya akan memberikan kontribusi terhadap total gaya yang diterima oleh muatan satu. Itu prinsip superposisi. Kemudian sebagai catatan, sebetulnya kalau dua muatan didekatkan, akan ada, selain ada gaya elektrostatis atau gaya Coulomb, akan ada gaya gravitasi juga di antara kedua muatan ini. Tapi kemarin kita lihat bahwa gaya elektrostatisnya itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasinya. Sehingga pada umumnya ketika ada dua muatan didekatkan seperti ini, gaya gravitasinya biasanya diabaikan. Bukan berarti tidak ada, dia ada, tapi nilainya sangat kecil dibandingkan dengan gaya elektrostatisnya. Jadi kalau misalnya nanti diminta menggambarkan diagram benda bebas untuk benda yang memiliki muatan seperti ini, gaya tarik-menarik antara gaya gravitasi antara kedua benda ini dianggap tidak ada. Itu muatan dan gaya elektrostatis yang bekerja padanya. Kemarin kita bahas itu. Kemudian ada juga medan listrik. Medan listrik itu kalau kita lihat di sini, setiap muatan akan mengeluarkan medan listrik jika muatannya positif, dan jika muatannya negatif, maka medan listrik itu akan bergerak menuju ke dirinya. Dia akan selalu berada di sekeliling muatan tersebut, sehingga seperti kemarin dicontohkan, kalau kita simpan muatan di dekatnya, muatan yang lain di dekatnya, maka dimanapun kita simpan, dia akan dapat dirasakan, karena ada medan listrik yang dikeluarkan. Besarnya seperti ini, K kali Q kali jarak. EP ini adalah medan listrik di titik P. Jadi kalau ada sebuah muatan di sini, ini sebuah titik, berapa medan listrik yang dirasakan, berapa besar medan listrik di titik P, dan kemana arahnya karena dia vektor.
Jadi titik P itu sembarang titik di sekitar muatannya. Besarnya seperti ini, K, Q, kali jarak antara titik P dan muatan satu, nanti dikalikan dengan vektor satuannya yang menunjukkan arahnya. Tentu kalau kita lihat ya, kita akan memiliki hubungan antara gaya elektrostatis dan medan listrik. Titik P itu di sini sembarang titik, tapi kalau di titik P tersebut kita simpan sebuah muatan, maka ya kita dapatkan gaya elektrostatis yang bekerja pada muatan tersebut. Sehingga kita memiliki hubungan bahwa F ini adalah sama dengan E dikali dengan Q. Ini adalah hubungan antara gaya elektrostatis atau gaya kolom dengan medan listrik. Kalau Anda lihat persamaannya juga, Anda akan lihat. Ini adalah medan listriknya. Kalau kita kembali ke sini. Yang bagian sini adalah medan listriknya. Kalau ditambahkan muatan di titik tersebut, maka ya kita dapatkan gayanya. Medan listrik juga kemarin memiliki prinsip, memenuhi prinsip superposisi persis sama dengan gaya elektrostatis. Oke, itu yang kemarin kita bahas, sedikit review saja. Kemudian kemarin kita bahas satu contoh soal yang saya ambil dari soal ujian. Oke, ini yang kemarin dibahas, ada yang mau ditanyakan dulu, diskusikan? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan materinya. Di sini, sampai kemarin, kita melihat ada gaya elektrostatis, ada medan listrik. Dan semuanya itu bekerja pada muatan yang diskrit, muatan yang terpisah. Ada sebuah muatan atau sebuah benda yang memiliki muatan, kemudian ada muatan lain di dekatnya. Tapi seperti kita tahu juga bahwa ada benda-benda yang memiliki muatan yang tersebar secara kontinu. Tersebar secara kontinu itu kalau ini muatan titik, maka misalnya ini ada sebuah kawat atau sebuah benda katakanlah semacam kertas tapi bermuatan. Ini adalah muatan-muatan yang kontinu. Muatannya itu tersebar merata, bisa merata atau tidak, tapi dia tersebar pada benda-bendanya. Nah, untuk kasus seperti itu kita juga bisa menghitung berapa gaya elektrostatisnya, berapa medan yang ada di sekelilingnya. Tapi ada sedikit treatment yang berbeda. Kalau di sini misalnya ya gaya elektrostatis itu kan memenuhi atau mengikuti prinsip superposisi seperti ini. Ini adalah total gaya yang diterima oleh muatan satu akibat muatan 2, 3, dan seterusnya. Semuanya dijumlahkan. Semua kontribusi dari muatan yang ada di sekeliling muatan yang kita tinjau atau titik yang kita tinjau, semuanya dijumlahkan. Prinsipnya sama kalau misalnya yang ada di sekeliling sini itu adalah muatan yang kontinu. Misalnya ada sebuah kawat yang panjang. Kemudian kita ingin tahu, misalnya di sini ada berapa, ada kita ingin tahu berapa gaya yang diterima oleh muatan tersebut, muatan ini akibat muatan yang kontinu di sini. Prinsipnya sama, kita harus menghitung semua kontribusi dari muatan yang tersebar kontinu seperti ini. Caranya ya, karena dia kontinu, kita buat potongan-potongan. Misalnya kita potong seperti ini, hitung kontribusinya terhadap ini, kita potong lagi, kemudian potongan ini kita hitung kontribusinya dan seterusnya sampai selesai. Itu yang kita kenal sebagai integral. Integral itu kan pada prinsipnya penjumlahan. Kita bisa menghitung medan, bisa menghitung gaya, karena medan dan gaya itu hanya terpisah oleh muatan. Jadi kalau misalnya tadi kita hitung di titik P, medannya,
Maka ya kalau ingin menghitung gayanya tentu harus ada muatan di sini. Kita tambahkan muatan di sini, maka ya kita bisa menghitung gayanya. Oke, jadi sekarang kita bahas medan listrik pada muatan yang kontinu. Ada beberapa kasus, misalnya pertama saya ambil yang pada kawat yang tak hingga, yang panjangnya tak hingga. Ada nggak kawat yang panjangnya tak hingga? Sebenarnya tidak ada, tapi tak hingga itu jadi relatif ya. Relatif itu dalam artian panjangnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan jarak yang ditinjau. Ntar saya, misalnya ya, misalnya seperti ini. Ini kawatnya. Ini adalah kawat yang di dalamnya ada muatan. Jadi sepanjang kawat ini tuh ada muatannya. Nah, sekarang kita lihat muatannya itu tersebar merata atau tidak, itu juga jadi hal yang berbeda. Kalau misalnya tersebar merata, tentu akan lebih mudah. Tapi kalau tersebarnya tidak merata juga, ya sebetulnya nggak masalah, bisa diselesaikan. Tapi tidak semudah kalau merata. Kalau misalnya kita tinjau medan pada sebuah titik, misalnya titik yang kita ingin tahu di sini, ini titik P, ini titik P. Nah, pertanyaan itu berapa medan listrik yang ada pada titik P? Berapa medan listrik di titik P? Berapa medan listrik dan berapa besarnya dan kemana arahnya? Nah, untuk melihat itu, seperti yang tadi kita bahas bahwa di titik P ini, medan di titik P ini akan dipengaruhi oleh semua muatan yang ada di sekelilingnya. Kalau ini adalah kawatnya, kawat yang panjang tadi, maka kalau kita potong sedikit, misalnya ini kita potong, kalau kita ukur ini panjangnya dx, dx itu potongan kawatnya. Kemudian kita lihat di dalam dx ini, di dalam kawat yang panjangnya dx. Dx itu tentu menggambarkan sesuatu yang sangat kecil ya. Dx itu menggambarkan yang sangat kecil. Kalau misalnya kita lihat pada potongan kawat sepanjang dx ini, akan kita temui ada muatan sebesar dq. Jadi ada panjang dx yang kalau kita lihat di dalamnya ada muatan sepanjang dq. Nah, potongan kecil ini akan memberikan kontribusi berapa medan listrik pada titik P. Jadi kalau misalnya ini muatannya positif ya, saya bisa gambarkan eh, ada medan misalnya seperti ini. Jadi titik P itu akan menerima medan akibat potongan dx yang di dalamnya ada muatan sebesar dq. Berarti ini terhadap titik P ini adalah kita sebut saja DE akibat kalau misalnya ini potongan yang pertama, ini adalah DE 1. Dan itu semua kita lakukan pada semua potongan DX di sini. Jadi kita potong-potong lagi, kemudian ya kita buat gambarnya seperti itu. Terus semuanya seperti itu. Kalau misalnya kita ingin menggunakan koordinat kartesian, yang ini tuh kita bisa bagi dua, satu yang ini, satu yang ini. Karena kita bekerja pada koordinat kartesian. Kalau katakanlah ini adalah sudut theta, sudut dari sini, dari sumbernya ke sini, ke titik P,
Maka yang ini adalah DE1 tadi kali cos theta. Yang ini adalah DE kali sin theta. Betul ya? Sampai sini oke ya? Kemudian untuk setiap DE di sini, kita akan punya pasangannya sebelah sini. Maka ini juga akan memberikan kontribusi seperti ini. Dan yang ini juga kita bisa pecah menjadi dua lagi pada arah X, pada arah Y. Yang ini DE 2 cos sin theta. Yang pada arah Y-nya ya DE cos theta. DE 2 cos theta. Kalau kita ambil yang di sini, ya sama. Kalau kita gambarkan lagi akan seperti itu. Nah, khusus yang pada arah sumbu X, di sini ada DX, DE sin theta yang arahnya minus I, ada yang DE sin theta arahnya plus I. Dan besarnya sama, karena DX ini potongannya kita buat sama dan tadi kita anggap, ini anggapannya, pada kasus ini distribusi muatannya sama. Jadi muatannya tersebar merata. Kalau muatannya tersebar merata, efeknya apa? Jadi kalau di sini kita potong katakanlah 1 mili, kemudian dari 1 mili itu kita lihat ada berapa muatannya, katakanlah ada Q0, maka kalau kita potong di manapun sepanjang 1 mili, maka muatannya juga akan sama sebesar Q0. Berarti muatannya tersebar merata. Nah, untuk kasus seperti itu, pada sumbu X-nya di sini bisa kita hilangkan. Karena setiap yang ada di sini, setiap kontribusi dari potongan sebelah kiri akan ada kontribusi juga dari potongan sebelah kanan. Yang akan membuat pada arah sumbu X-nya saling berlawanan. Di sini juga, di sini. Tapi itu berlaku hanya untuk kasus ini, kawat yang tak hingga. Kenapa? Ada yang tahu? Untuk kasus kawat tak hingga, sekali lagi tak hingga itu realnya tidak ada, tapi ini jadi relatif. Relatif itu apa? Relatif itu ketika panjang kawat ini jauh lebih besar dibandingkan jarak antara titik P ini terhadap kawatnya. Itu kalau itu bisa kita anggap tak hingga. Jadi misalnya panjangnya 10 meter, sedangkan jarak antara P ke kawat tersebut, misalnya 10 pangkat minus 5 meter. Itu kan jadi sangat panjang ya. Jadi ini dianggap kawat tak hingga. Kalau kawat tak hingga, secara makna fisik, kalau kita masukkan sebuah titik pada kawat tak hingga, maka dimanapun kita simpan titik tersebut, titik itu bisa kita anggap berada di tengah-tengah kawat itu. Jadi ini kalau kawat ini tak hingga, dimanapun saya simpan sebuah titik, maka titik tersebut akan dianggap berada di tengah-tengah kawat tersebut. Kalau titik tersebut ada di tengah-tengah kawat, maka yang ini jadi benar. Jadi setiap kita ambil potongan di sini, akan ada potongan di ujung kanannya. Kalau kita ambil potongan di sini, akan ada yang sebelah sini. Jadi akan saling menghilangkan untuk arah X-nya. Jadi asumsi yang kita ambil atau yang kita ambil ini menjadi benar untuk kasus kawat tak hingga. Tentu beda kasusnya kalau kawatnya tak berhingga ya. Misalnya kalau kawatnya berhingga, misalnya kita simpan sebuah titik di sini, maka kontribusi yang ini terhadap titik tersebut ada pasangannya di sini. Tapi kontribusi yang sebelah sini tidak akan ada pasangannya di sebelah kiri sini. Karena kawatnya berhingga. Tapi kalau kawatnya tak berhingga, maka
Setiap kontribusi dari kawat sebelah kiri akan ada di sebelah kanan juga. Jadi tolong nanti dilihat soalnya kawatnya itu tahingga atau berhingga. Karena dia akan memberikan efek yang berbeda terhadap bagaimana nanti kita menghitung nilai E-nya. Bisa dipahami? Oke, sekarang kalau kita lihat, berarti untuk sumbu X ini sudah tidak ada karena akan saling menghilangkan. Tapi untuk sumbu Y-nya, semua DE cos theta ini akan bertumpuk. DE cos theta akibat yang ini adalah yang ini, akibat yang ini ada yang ini, nanti akibat yang ini juga ada DE cos theta juga. Jadi kalau ditanya berapa total medanistik pada titik P ini, ya itu adalah integral dari DE cos theta. Kita jumlahkan semua DE cos theta-nya. Sampai sini oke ya? Fisikanya di situ. Setelah itu urusan matematika. DE cos theta itu apa? DE cos theta itu ya E sendiri adalah K kali Q dibagi R kuadrat. Nah, ada arahnya. Ini E. Maka DE juga sama. Ini adalah K atau K-nya saya tulis 1/4 Pi epsilon 0 atau kalau mau mudah K saja. K kali Q karena ini DE itu besarnya medanistik akibat muatan sebesar dx. Maka yang dq, maka ini adalah K kali dq dibagi dengan jaraknya. Katakanlah ini jaraknya R dari titik P ke sumber muatannya. Dibagi dengan R kuadrat dikali dengan ya cos theta. Kalau theta itu ini, cos itu misalnya ini kita kasih Z gitu ya. Yang ini X. Maka ya dari gambar tersebut cos theta adalah sama dengan Z dibagi dengan R. Maka ini adalah Z dibagi dengan R. Kita integralkan. Ini E total ya. Oke ya, E di titik P. Nah, ini untuk kasus-kasus yang benda kontinu, ya tolong siapkan diri Anda. Karena biasanya kita akan berhubungan dengan matematika yang kadang tidak mudah, tapi ya sebenarnya tidak rumit juga. Oke ya, sekarang R ini karena kita bekerja pada koordinat kartesian, saya akan ubah menjadi X dan Z. Menurut hukum Pythagoras, R kuadrat itu adalah X kuadrat tambah Z kuadrat. Maka yang R kuadrat yang di bawah sini akan saya ubah menjadi ini. Di sini juga ada R, maka ya saya ubah juga menjadi itu. Ini jadi K kali Z kali dq dibagi dengan X kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 3/2. Ya, karena R itu kan akar dari X kuadrat tambah Z kuadrat. Itu sekarang ya tinggal, dq-nya seperti di semester 1 ya, semoga Anda masih ingat. Biasanya kalau benda kontinu itu kita dihadapkan pada 3 kasus. Ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Seperti ketika menghitung momen inersia, kita ada rapat massa, maka di sini juga ada rapat muatan. Kalau untuk 1 dimensi, ini kita punya rapat muatan persatuan panjang. Persatuan panjang. Biasanya dilambangkan seperti ini. Ini adalah total muatan per total panjang.
Kalau untuk yang 2 dimensi ya rapat muatan persatuan eh, luas. Maaf. Yang ini untuk yang 1 dimensi, yang 2 dimensi ini total muatan per luas, yang 3 dimensi, ya ini ya roknya seperti ini. Total muatan persatuan volume. Ini rapat, kalau di semester 1 ini rapat massa, total massa persatuan panjang untuk yang 1 dimensi. Tapi di sini kita sedang bicara terkait dengan muatan, maka ini adalah rapat muatan persatuan panjang. Lambda ini rapat muatan persatuan panjang. Untuk kasus kawat seperti ini, rapat muatan, kalau rapat muatannya sama, kita bisa lihat kalau misalnya rapat muatannya itu kontinu, homogen, berarti dia kan tersebar merata ya. Jadi Q dibagi L ini akan sama dengan dq dibagi ds, ya dl atau ds ya. Biasanya kadang dl, kadang ds. Ds itu potongan dari kawat ini. Atau kalau di sini ya ini jadi dx. Ini dx. Kenapa seperti ini ya? Karena kalau rapat muatannya homogen. Jadi kalau misalnya, berarti ini kan total muatan dibagi total panjang. Yang ini itu adalah potongan muatan dibagi potongan panjang. Dan nilainya akan sama kalau misalnya dia tersebar secara homogen. Jadi dari sini, deki yang ini kita bisa ganti. Kita bisa ganti, kalau lihat ini ya, deki ini sama dengan rapat muatan kali dx. Maka ini jadi K kali Z rapat muatan kali dx. Ini adalah x kuadrat tambah z kuadrat pangkat 3/2. Ya, ini kita integralkan. Oke ya. Bagaimana menyelesaikan ini? Ya kalau Anda lihat tabel integral ya silahkan. Bisa, itu juga bisa. Tapi kalau mau agak panjang, misalnya kita lihat X itu adalah, kalau lihat gambar ini ya, saya gambar ulang, kalau ini theta, ini R, ini Z, ini X, maka tangen theta itu adalah X dibagi Z. Kenapa saya ambil tangen theta? Ya, karena di sini, di integral ini kita punya X dan punya Z. Ininya juga terhadap X. Maka X itu menjadi Z kali tangen theta. Kalau saya turunkan, dx ini akan menjadi ya Z kali itu. Turunan tangan itu kan secant kuadrat theta, d theta. Oke ya, masih mengikuti. Ini kita lanjutkan sedikit lagi. Ini adalah integral K kali Z kali lambda kali dx. Nah, dx-nya akan saya ganti dengan ini. Ini menjadi Z kali secant kuadrat d theta. Yang X ini akan saya ganti dengan ini. Ini jadi Z kuadrat tangen kuadrat theta ditambah dengan Z kuadrat. Tambah yang pangkat 3/2. Oke ya. Nah, ini jadi K kali Z kali lambda secant kuadrat theta d theta
Yang bawahnya itu Z-nya saya keluarkan, Z kuadrat kali tangan kuadrat theta plus 1. Ini pangkat 3/2. Ini jadi KZ kali sekan kuadrat theta d theta. Itu ada Z kuadrat pangkat 3/2 jadi Z pangkat 3. Yang ini sama dengan apa? Ya, ini sama dengan sekan kuadrat theta. Jadi 1 plus tangan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta. Tahu ya itu dari mana? Maka ini jadi sekan kuadrat theta. Maka yang sekan kuadratnya, bentar. Ini pangkat 3/2. Atau saya buat pangkat 3 sekalian. Ini sekan theta pangkat 3. Nah, yang sekannya bisa kita coret. Ini hilang 2, jadi tinggal 1. Yang Z ini juga kita bisa hilangkan 1. Maka kita dapatkan K kali ini bagi Z kuadrat 1 per sekan theta d theta. Oke ya. Yang ini tidak tergantung pada theta, bisa kita keluarkan dari integralnya. Tinggal integral 1 per sekan itu apa? Cos theta d theta. Nah, integral tentu ini dari minus theta sampai theta ya. Kalau kita lihat gambarnya, ini kan theta, minus theta itu yang ini. Jadi kita integralkan dari sini, dari ujung kiri ke ujung kanan semua kontribusinya. Maka ini kalau dilanjutkan, jadi K Z kuadrat, integral dari cos itu adalah sin, ini jadi kalau masukkan minus theta dan theta, jadi 2 sin theta. Betul ya? Nah, sekarang kita dapatkan itu adalah ini K kali rapat muatan persatuan panjang kali dibagi Z kuadrat dikali 2 sin theta. Ini, tapi kalau mau kita sederhanakan lagi juga bisa. Kita ganti, kalau kita lihat gambar ini, kalau kita ingin memasukkan panjangnya, katakanlah total dari panjang kawat ini itu adalah L. Maka dari titik tengah ke titik ini adalah L/2. Maka saya gambar di bawah ya. Ini L/2. Ini tadi theta. Yang ini tadi Z, ini adalah R. Maka kalau lihat dari sini, sin theta itu adalah L/2 dibagi dengan R. R ini adalah ya L/2 tambah Z. Ini kuadrat. Nah, yang kita kasih kotak ini, kita bisa ganti dengan melibatkan L. Kalau misalnya nanti yang diketahui di soalnya itu ada L, bukan sudutnya, ya kita harus mengubahnya dalam bentuk L. Kalau ini kita sudut, ya sudah, itu aja. Ini jadi K bagi Z kuadrat 2 kali ya sin theta L/2 dibagi dengan L/2 kuadrat tambah Z kuadrat. Oke ya. Nah, kita dapatkan ini. Tentu kalau K-nya Anda ganti 1/4 V epsilon 0 nanti
4 yang di bawah itu bisa kita coret dengan 2 yang di atas. So, kalau saya tulis 1 per, tadi kan 4 V epsilon 0 ya. Kemudian ada 2 di yang ini. Itu jadi hilang. Itu jadi hilang. Kemudian yang di bawah ini jadi 2. Yang di bawah sini 2V epsilon 0 dikalikan rapat muatan dikalikan yaitu bagi Z kuadrat kali L per 2. Masih mengikuti ya? Oke, jadi ya kita dapatkan itu hasilnya. Jadi kalau ditanya berapa total muatan yang diterima oleh titik P untuk kasus ini, titik P itu ini ya ini jawabannya. E itu adalah K kali lambda dibagi Z kuadrat, kemudian kali 2 dikali itu sinus theta. Oke, bisa diikuti? Bentar, Bisa, Pak. bentar. Kalau ada yang mau mencatat dulu, silakan. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya ya. Untuk Wanda yang Bapak bikin sekarang itu nanti dibagikan nggak ya Pak? Oh. Anda mau? Mau Pak. Ya kalau mau, ya nanti boleh saya bagikan. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. ya. Untuk saat nanti ujian, apakah boleh memakai rumus yang udah jadi ini atau harus diturunin dulu, Pak? Nah, karena kan ujiannya rencananya ini offline ya. Kalau tentu soalnya akan berbeda. Kalau dalam kondisi normal, ketika ujian offline itu, berarti kan soalnya esai. Dan esai itu ya tergantung soalnya. Kalau misalnya soalnya minta untuk diturunkan, ya berarti diturunkan. Tapi kalau misalnya hanya menggunakan, ya berarti ya menggunakan. Dua-duanya juga pernah terjadi. Ada soal yang minta diturunkan, ada soal yang memang ya tidak meminta diturunkan. Tergantung soalnya. Tapi karena esai, ya kemungkinannya ada. Kalau Baik, Pak. soalnya diputuskan esai ya. Sebenarnya itu juga masih belum fix 100%. Karena ya lihat kondisi juga. Siapa tahu ketika dekat ke ujian, ternyata kasus COVID-nya sedang naik, kemudian ya ujiannya diputuskan online lagi. Itu juga bisa. Tapi ya kita lihat. Oke. Bentar. Kita istirahat 5 menit dulu ya. Anda ya sambil coba dipahami yang ini. Bentar ya.
Bisa dilanjutkan? Bentar. Bentar, saya coba double check lagi ya. Kayaknya ada yang off. Bentar. Oke. Oke. Bentar, kalau lihat di sini ya, ini kan ada Z per R ya. Ini ada KZ, KZ lambda DX. Nah, DX-nya itu ini, X-nya itu juga ada Z-nya. Maka ini KZ, Z, harusnya ini Z-nya kuadrat. Ini kan ada Z, ini ada Z ya, ini kuadrat. Maka yang di bawah ini harusnya Z pangkat. Ini Z kuadrat, ini Z pangkat 3, jadi Z. Yang di bawah ini harusnya Z. Makanya agak aneh. Oke ya. Oke, ini bisa dipahami ya. Kalaupun belum paham, ya nanti tolong kalau sudah dicatat atau kalau nanti dibagikan, tolong dipahami. Sebenarnya dari persamaan ini kita bisa lihat beberapa kasus. Misalnya untuk kasus Z jauh lebih besar dibanding L. Kalau Z-nya jauh lebih besar dibanding L, apa yang terjadi? Kalau Z ini jauh lebih besar dibanding L, maka ya L ini sudah tidak, ya bisa kita anggap tidak ada kontribusinya karena nilainya sudah jauh lebih kecil dibanding dengan Z. Kalau itu yang terjadi, maka yang L yang di sini kita bisa hilangkan, maka kita dapatkan ya E itu adalah sama dengan K dikalikan dengan 2 lambda dibagi dengan Z, kemudian yang itu jadi L per 2, yang ini jadi Z, karena yang ini kan jadi hilang kontribusinya, jadi hanya ada Z kuadrat, kemudian diakarkan, itu jadi Z. Atau ya ini jadi 2 kali K, 2-nya hilang, di sini ada 2, di sini ada 2, ini jadi K lambda L dibagi Z kuadrat. Kalau misalnya kita ingin ubah, lambda kali L itu kan sama dengan Q ya. Nih. Q itu lambda dikali L. Maka yang ini akhirnya jadi K kali Q dibagi Z kuadrat. Dan ini adalah persamaan untuk besarnya E. Kalau kita lihat ya E itu adalah K kali Q dibagi R kuadrat. R itu adalah jarak dari titik yang kita tinjau ke muatannya. Jadi kita bisa buktikan bahwa persamaan yang kita lakukan di atas ini penurunannya sudah betul. Karena untuk kasus ini, kasus khusus Z lebih besar dari L. Tadi kalau ini L panjangnya, Z itu kan jarak, ini Z ya. Kalau Z-nya jauh lebih besar dibanding L, maka L yang ini tuh bisa dianggap sebagai sebuah titik. Karena jarak dari L, dari benda yang panjangnya L ke posisi yang ingin kita tinjau, ke Z itu jauh lebih besar. Maka yang ini tuh, kalau misalnya di zoom out, ini akan jadi sangat kecil dan bisa dianggap sebagai titik. Maka dia akan kembali lagi ke persamaan awal dari medannya. E itu adalah kaki dibagi dengan Z kuadrat. Tentu ini besarnya saja. Oke ya, bisa dipahami. Jadi kita kalau sudah menurunkan persamaannya, kita tes dulu persamaannya betul atau tidak. Misalnya satu lagi untuk kasus, sekarang L-nya jauh lebih besar dibanding Z. Maka kalau L-nya jauh lebih besar dibanding Z, maka kontribusi Z ini ya akan hilang karena akan tertutup oleh besarnya L.
Kalau seperti itu ya jadi L-nya bisa kita coret. L yang di bawah dan L yang di atas jadi sama. Ya ini jadi lebih sederhana. Ini jadi 2 kali K dibagi dengan Z. Oke ya. Bingung nggak? Kalau untuk benda-benda kontinu ya mau tidak mau kita harus berhubungan dengan matematikanya. Tapi nanti bentar. Ini ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum saya lanjut? Oke. Ya. Suaranya kalau di saya kecil. Halo? Halo. Ya, gimana? Untuk lambda itu dapat dari mana ya Pak? Lambda itu rapat muatan. Jadi kan kita punya benda kontinu ya, misalnya satu dimensi yaitu kawat. Nah, muatan itu kan dia tersebar pada benda ini. Maka kita harus punya rapat muatan. Seberapa banyak atau bagaimana dia tersebar pada kawat ini. Kan karena benda kontinu. Misalnya dia tersebar merata. Kalau tersebar merata berarti total muatannya dibagi dengan panjangnya. Rapat muatan itu kan itu ya, total muatan dibagi dengan panjang. Kalau dia tersebar merata, maka nilai ini, total muatan dibagi total panjang itu akan sama dengan ya potongan muatan dibagi potongan panjang. Kita potong berapapun, nanti muatannya, perbandingannya dengan muatan dan panjangnya akan sama. Gitu? Baik, makasih Pak. Ya, ya. Seperti di semester 1 ketika menghitung momen inersia kan ada rapat massa ya. Bagaimana massa tersebar pada sebuah benda. Oke, seperti itu. Mau saya kasih contoh lagi ya. Kalau saya kasih contoh lagi, tapi mungkin agak cepat ya. Kalau ini untuk kawat, bagaimana kalau kawatnya misalnya sekarang dibentuk menjadi cincin misalnya, sebuah cincin. Berapa total muatan, berapa medan listrik dari benda, dari sebuah titik yang ada katakanlah di tengah, tapi di bagian atasnya sini. Titik ini tuh ada tepat di atas tengah cincinnya. Ya ini kita ambil kasus ini supaya mudah saja. Jadi misalnya, bentar saya kasih juga. Medan listrik pada cincin misalnya. Sama seperti yang tadi, setiap kontribusi di sini akan punya pasangannya di seberangnya. Maka kontribusi pada arah X-nya akan saling menghilangkan. Yang tersisa adalah hanya pada arah Y-nya saja. Yang ini adalah, kalau ini theta, maka ini adalah sama DE cos theta. Sama seperti tadi, setiap di sini ada pasangannya di seberang. Kalau panjang ini kita sebut Z, ini R, tadi deki. Deki itu muatan dari setiap potongan yang kecil itu, lambda ds. Ds itu panjang. Katakanlah dia jari-jarinya adalah R besar. Oke, kita lihat kalau mau dihitung, tapi mungkin saya agak cepat.
DE ini ya K atau 1/4 V epsilon 0 kali dq dibagi R kuadrat kali cos theta. Ya, bentar. Ini DE cos theta ya. Yang ini besarnya, yang ini adalah arahnya. Ini DE cos theta. Oke ya. Kalau dilanjutkan, ini 1/4 V epsilon 0, dq-nya saya ganti lambda ds, ini R kuadrat, cos theta itu Z dibagi Z kuadrat tambah R kuadrat. Prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. Epsilon 0 Z lambda ds dibagi ya Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Oke ya. Itu DE-nya. Kalau kita integralkan, totalnya, yang sama dengan integral DE, ini jadi integral 1/4 V epsilon 0 lambda Z ds, ya integral yang DE-nya. Ini jadi Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Ini jadi 1/4 V epsilon 0 Z lambda dibagi Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2 integral dari ds. ds itu nanti jadi total panjangnya. Karena R dan Z itu di R dan Z-nya kan tidak tergantung ds. Maka itu kita bisa keluarkan dari integralnya. Ini batasnya dari 0 sampai, kalau kita ingin hitung totalnya, nanti jadi total ini. Ya ini adalah 2 VR atau keliling lingkaran. Mungkin supaya singkat saya tulis seperti itu saja. 1/4 V epsilon 0 Z V dibagi Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2 dikalikan dengan ya 2 V kali R. Maka ini akhirnya menjadi sama dengan Z kalikan kali lambda dibagi dengan 4V epsilon 0 Z kuadrat tambah R kuadrat 3/2 dikali 2V. Bentar, lambdanya saya ganti ya. Bentar. Lambda ini sama dengan Q dibagi L. Total Q dibagi total L. L-nya sendiri total panjangnya sama dengan 2V kali R. Yang R itu adalah kelilingnya. Maka yang ini dan yang ini bisa kita coret. Maka ini jadi Q. Oke, semoga nggak bingung. Bisa dipahami? Ini juga bisa kita tes ya. Kita tes seperti tadi, penurunannya sudah betul atau tidak. Misalnya untuk kasus di mana Z-nya jauh lebih besar dibanding R. Artinya R itu kan ini jari-jari ya. Z itu jaraknya. Kalau Z-nya jauh lebih besar, maka lingkaran ini bisa kita anggap sebagai sebuah titik. Sama seperti tadi. Maka harusnya dia kembali ke persamaan E yang awal, yang untuk 2 titik. Menjadi E, ini jadi Z, jadi Q, ini 4V epsilon 0. Kalau Z-nya jauh lebih besar dibanding R, maka R yang di sini kontribusinya jadi tidak signifikan, bisa kita hilangkan. Maka yang ini sisanya jadi ya Z kuadrat, kemudian pangkat 3/2. Jadi Z pangkat 3. Kemudian di atas ini ada Z, jadi
bawah ini sisa Z kuadrat. Oke ya, ini Z kuadrat, tentang ini jadi hilang. Maka ya seperti kita lihat dia kembali lagi ke bentuk untuk 2 titik. K dikali Q dibagi jaraknya. Ini Z kuadrat. Berarti ya penurunan kita ya betul. Oke, bisa dipahami yang ini? Ganesh, paham nggak Ganesh? Agak bingung dikit, Pak. Oh, nanti diperbanyak ya. Nanti coba dilihat lagi catatannya terus coba dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Iya, Pak. Oke, sebenarnya ada satu lagi. Saya ingin kasih contoh satu lagi ya. Tolong bertahan. Ini untuk yang 2 dimensi. Karena nanti di depannya akan kita pakai untuk bahasan konduktor. Ini cincin, tapi ini masih 1 dimensi. Karena hanya panjang saja. Yang di atas ini untuk kawat yang juga 1 dimensi. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Misalnya untuk sebuah cakram medan sebetulnya kalau hanya melihat kalau targetnya hanya ujian dan ujiannya pilihan ganda mungkin nggak perlu seperti ini. Tapi pertama targetnya bukan hanya ujian, kedua ya ujiannya bisa aja esai. Oke. Misalnya ini cakram, bedanya apa kalau yang tadi itu hanya kawat saja, kalau yang ini di dalamnya ya ini padat ya, seperti piringan. Jadi seperti lembaran sebuah lingkaran. Kalau seperti ini, kemudian ditanya berapa medan di sini, di titik P, yang jaraknya adalah Z, katakanlah ini jari-jarinya R. Ini kalau 2 dimensi, sama prinsipnya, kita ambil sebuah potongan kecil. Tapi kalau kawat itu hanya potongan panjangnya saja, kalau 2 dimensi tentu jadi potongan luas, yaitu yang ini. Bagaimana kita memotongnya? Kalau tak mau tampak atas, saya buat tampak atas ya. Akan lebih mudah kalau kita memotongnya, kalau kita misalnya membagi ini menjadi, semoga di matematika sudah pernah dibahas ya. Jadi lingkaran-lingkaran seperti ini. Seperti ini terus sampai banyak. Tentu ini sepusat ya, konsentris. Kemudian setelah itu dibagi seperti ini. Jadi kita punya potongan, misalnya saya ambil yang ini, satu potongan ini. Ini yang kita sebut sebagai DA. Potongan luas yang kecil, yang kita bagi seperti ini. Kalau melihat ini, DA itu adalah sama dengan semoga paham ya, 2VR DR. Bentar. Bentar kalau mau lebih mudah, tadi 2V-nya saya buat seperti ini aja. Jadi 2VR DR. Jadi potongan DA itu ini satu lingkaran ini. Lingkaran ini kan 2VR. Kalau ini kan luas ya. Luas yang diarsir itu kan kelilingnya itu ini 2VR kali DR. DR itu adalah tebalnya. Tebal, kalau saya gambar. Tebal ini nih. Ini adalah DR. Sama luas itu kan ya
Jadi DA itu adalah keliling ini dikalikan tebalnya. Itu kan jadi luas ya. Ini kalau mau mudah seperti itu. Secara umum, kalau Anda masih ingat, DA ini adalah RD theta kali DR. Semoga pernah dibahas di sebelumnya. Tapi kalau mau lebih mudah, kita bisa pakai ini. Karena kasusnya lingkaran. Itulah DA itu ini ya. Nah, bagaimana dengan DE? DE ini ya 1/4 V epsilon 0 kali dq dibagi R kuadrat kali cos theta. Sama seperti sebelumnya, setiap kontribusi di sini ada pasangannya sebelah di seberangnya, maka untuk arah X-nya akan saling menghilangkan, sisanya hanya pada arah Y saja, arah J. Yang itu adalah DE cos theta. Oke ya, ini jadi 1/4 V epsilon 0. Dq-nya saya ubah menjadi rapat massa itu dq dibagi dengan dA. Maka dq itu adalah rapat massa, rapat muatan kali dA. Rapat muatan dA-nya itu 2πr dr dibagi R kuadrat. Ini adalah kalau R kecil itu ini, R kecil itu jarak ke posisi dA-nya. Ini jadi R kuadrat tambah Z kuadrat. Kali cos theta Z dibagi ya R kuadrat tambah Z kuadrat akar. Semoga belum bingung. Ini integral dari DE-nya. Integral dari yang itu. Z dibagi 4V epsilon 0. Bentar. Ini jadi Z. Saya naikkan ke atas saja. E kuadrat pangkat minus 3/2 kali ya ini 2R dr. Yang ini konstan, tidak tergantung R, maka bisa dikeluarkan dari integralnya. Saya pindahkan seperti itu. Jadi kita punya ini. Ini bagaimana solusi integral ini? Sekali lagi ini urusan matematik ya. Tapi kalau Anda masih ingat, di matematika itu kita bisa buat misalnya, bentar. Kita ambil X itu adalah Z kuadrat tambah R kuadrat. Maka dx ini adalah turunkan X terhadap, ya diturunkan X. Ini jadi, karena Z konstan, ini jadi 2R dr. Turunannya kan jadi ini ya, 2R kemudian dr. Dx itu adalah itu. Makanya yang ini bisa kita buat seperti ini. Jadi nanti kita ganti. Jadi integral yang di atas itu jadi X pangkat minus 3/2 kali dx. Nah kalau integral seperti ini kan lebih mudah ya. Solusi dari integral yang ini adalah ya berapa? X pangkat minus setengah dibagi dengan ya minus setengah. Integralnya seperti itu ya. Seperti integral X kuadrat itu kan yang ininya dikurangi 1, kemudian jadi integralnya ditambah 1, bawahnya tambah 1. Seperti itu. Maka yang ini jadi ini Z bagi 4V epsilon 0 jadi Z kuadrat tambah R kuadrat minus setengah bagi minus setengah. Masukkan batasnya dari 0 sampai R. Dari 0 sampai ujung sini. Karena dia tergantung R.
Kalau kita masukkan VZ 4 V epsilon 0 jadi 2, saya langsung aja ya. 1 per Z minus 1 per, nanti silakan dicek lagi. Anda masukkan R-nya ke situ, minus setengahnya pindah ke atas, minusnya nanti hilang karena ditukarkan jadi seperti itu. Bentar. Bentar. Oke, harusnya ini V-nya hilang. Sorry. V ini hilang. Ini tidak ada. Oke, jadi sama dengan ini, rapat muatannya. Ini ada 2, ini ada 4. Jadi 2 epsilon 0 kali 1 minus Z dibagi Z kuadrat tambah R kuadrat. Akarkan. Nah, kita dapatkan ini. Kalau misalnya kita lihat kasus khusus misalnya. Kasus khusus. Katakanlah kita anggap R-nya itu tahingga. R tahingga itu apa? Tadi kan ini cakramnya, R-nya itu ini. Kalau R-nya tahingga, maka dia sangat luas sekali. Jadi sama seperti tadi kasus kawat yang sangat panjang, sekarang kita punya luas yang sangat luas. Jadi cakram ini luasnya tahingga. Untuk kasus seperti itu, maka ini menjadi, kalau ini jadi tahingga, makanya bagian yang bawah ini kan jadi sangat besar ya. Maka sesuatu di bagian yang sangat besar itu bisa kita anggap jadi 0, karena bawahnya sangat besar. Maka ini sisanya hanya jadi rapat muatannya bagi 2 epsilon 0. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan juga ketika membahas infinite tentang konduktor. Bingung nggak? Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nanti kalau Anda mau, nanti coba dilihat lagi ya, bagaimana ini diturunkan. Saya pikir sih harusnya bisa diikuti ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Secara umum, kalau Anda merasa ini terlalu matematis, misalnya, atau terlalu repot, kenapa nggak pakai aja rumus jadinya? Ya, itu salah satu hal yang mungkin perlu Anda pikirkan kembali, karena ya seperti saya katakan di awal, ya ini kan bukan, kelas ini tuh bukan bimbingan belajar. Jadi Anda harus paham dari mana persamaan tersebut didapatkan. Tentu tahu produk akhirnya juga bagus, dan kalau misalnya ada keadaan hanya bisa menggunakan produk akhirnya juga tidak masalah. Tapi kan bukan itu saja. Anda harus paham bagaimana itu didapatkan. Karena ini yang menjadi salah satu target luaran dari perkuliahan ini. Jadi kalau Anda misalnya merasa ini sia-sia diturunkan, harusnya enggak seperti itu. Anda harus coba ubah mainframe, bagaimana cara berpikir. Oke ya, nanti kalau masih belum paham silakan dilihat lagi, coba dipahami, kemudian ya nanti kalau sudah ya
Berarti sudah. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Sampai sini kita belajar tentang gaya elektrostatis untuk muatan yang diskrit, muatan yang terpisah satu sama lain, kemudian juga medan listrik, sama untuk muatan yang diskrit, yang terpisah, kemudian kan kita tinjau muatan yang kontinu, muatan yang bisa berada pada kawat yang sangat panjang seperti ini, kita bisa dapatkan berapa nilai medan listriknya, juga untuk contoh yang lainnya untuk pada cincin, kita bisa dapatkan berapa medan listriknya. Untuk sebuah titik yang, ini titiknya juga spesial sebenarnya, titik yang ada di atas dari pusat cincinnya. Itu untuk yang satu dimensinya, untuk yang dua dimensinya, kita lihat pada cakram atau ya benda dua dimensi yang memiliki luas. Kita dapatkan berapa medan listrik. Nah sekarang saya akan lanjutkan. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan medan listrik pada benda kontinu seperti ini. Ini yang kita kenal sebagai hukum Gauss. Jadi hukum Gauss ini, kalau Anda merasa yang ini rumit untuk dilakukan, hukum Gauss itu memberikan cara yang lebih sederhana. Hukum Gauss ini, kalau saya pribadi melihatnya bukan fisikanya ya, karena dia lebih ke matematik. Anda bisa anggap ini sebagai katakanlah alat bantu matematis untuk mendapatkan medan listrik dengan lebih mudah. Tapi tentu saja yang atas ini juga bukannya sia-sia ya, karena saya pernah lihat ada soal ujian itu. Tolong nggak pakai tolong sih, turunkan berapa medan listrik pada sebuah titik. Satu menggunakan ini hukum kolom yang biasa, dua menggunakan hukum Gauss. Jadi dua-duanya juga bisa, maksudnya Anda perlu paham. Dan itu pernah muncul soal seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hukum Gauss. Hukum Gauss. Sekali lagi, ini adalah alat bantu. Jadi kita nggak akan belajar fisikanya, tapi ini alat bantu yang ya matematis untuk mencari medan listrik. Kalau kita udah mendapatkan medan listrik, maka kita bisa mencari berapa gayanya, gaya elektrostatisnya. Hukum Gauss ini didasari pada kondisi di mana medan listrik itu dia akan bergerak, dia akan menembus sebuah wilayah tertentu. Jadi kalau misalnya ini sebuah daerah yang katakanlah besarnya atau luasnya adalah delta A, maka ya atau ini luasnya adalah A gitu. Luasnya adalah A, maka di sini nanti akan ada medan listrik itu kan menembus daerah A ini ya. Ini total, ini medan listriknya. Nah, kalau misalnya kita tinjau satu potongan kecil seperti ini, katakanlah yang ini adalah, luasnya adalah delta A, karena potongan dari A, maka medan yang melewati itu menjadi delta E. Nah, di sini dikenalkan konsep flux. Flux itu adalah dilambangkan seperti ini. Ini adalah banyaknya medan listrik yang menembus wilayah delta A. Ini delta flux. Jadi pada daerah delta A ini,
berapa fluxnya, berapa delta fluxnya. Didapatkan seperti itu. Kalau dilihat semua total daerahnya, total flux itu ya ini adalah ya sigma dari delta flux dari flux. Ini adalah sigma, ini sigma ya, dari E kali delta A. Karena ini itu ya sama dengan ini. Kayak ini ya penjumlahan aja. Sehingga menurut hukum Gauss, ini yang pertama dari hukum Gauss, flux ini adalah integral dari E kali dA. Secara umum kita bisa tuliskan seperti ini. Maka flux itu menurut hukum Gauss, flux itu ya berapa total medan listrik yang menembus sebuah daerah tertentu yang luas dengan luas tertentu. E itu ini, E itu kan vektor ya. dA ini juga vektor. Vektor yang mana? A-nya itu, bentar. Saya gambar ulang ya. Saya gambar. Nah, dA itu adalah ini. Dia adalah arahnya itu tegak lurus terhadap permukaan luasnya. Ini definisinya seperti itu. Jadi ini, kalau ini adalah A-nya atau dA-nya, maka arahnya itu yang dimaksud vektor dA itu adalah yang arahnya tegak lurus terhadap permukaannya. Kalau permukaannya adalah dA, maka arahnya ini adalah dA. Ini arahnya ya. Besarnya adalah dA, arahnya yang tegak lurus. Maka dari persamaan yang ini, kalau kita punya sistem yang dia tegak lurus, maka masih ingat ya besarnya perkalian titik. Ini kan perkalian titik nih. E dot dA. E-nya vektor, dA-nya juga vektor. Maka kalau medan listriknya itu menembus dan tegak lurus terhadap permukaan luasnya, maka dia akan sejajar dengan dA. Maka ini jadi ini kan besarnya E dA kali cos theta ya. Dengan theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor E dan vektor dA. Maka ini akan jadi cos 0 kalau dia berhimpit. Maka ini jadi E kali dA. Kalau kasusnya seperti ini. Jadi E-nya itu tegak lurus terhadap permukaan A-nya. Karena dA itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap permukaan A. Jadi antara E dan dA, dia akan berhimpit, sudutnya jadi 0. Maka yang ini bisa menjadi hanya E dA saja. Tapi kalau dia membentuk sudut, misalnya seperti ini, kemudian E-nya ke sini, maka antara dA itu yang tegak lurus terhadap permukaannya, dengan E, nanti dia memiliki sudut. Nah, sudut ini harus Anda masukkan di sini. Karena ini perkalian vektor ya. Maka E dA kali cos berapa sudutnya ini. Bisa dipahami nggak? Rahma, Afia, paham nggak? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita lihat itu yang pertama dari hukum Gauss. Kemudian yang selanjutnya, hukum Gauss itu menyatakan seperti ini. Tahu lambang ini? Ini integral, sudah dibahas di matematika. Integral tapi ada ininya, lingkarannya. Itu menyatakan integral tertutup.
Saya tulis dulu ya. Nah, hukum Gauss-nya ini. Bahwa integral tertutup dari vektor E kali vektor dA sama dengan Qn close dibagi epsilon 0. Saya kasih keterangan ini integral tertutup itu artinya kita lakukan untuk satu wilayah yang tidak ada celahnya. Dan nanti saya kasih contoh. Ini medan listriknya. dA ini adalah ini luas permukaan Gauss. Ini nanti kita bahas. Epsilon 0 ini ya tetapan resistivitas seperti pada konstanta kolom ya 1/4 V epsilon 0. Epsilon 0 yang itu. Qn close ini adalah total muatan yang ada dalam permukaan Gauss. Permukaan Gauss itu permukaan Gauss ini adalah sebenarnya permukaan imajiner yang kita buat untuk menutupi muatannya. Jadi kalau misalnya saya punya muatan, misalnya ini ada muatan plus Q, kemudian ada muatan plus Q, ada 2. Nah, saya bisa buat permukaan imajiner yang saya sebut sebagai permukaan Gauss. Misalnya ya bentuknya seperti ini, tidak beraturan seperti ini. Ini bukan tali ya, tapi permukaan. Atau misalnya bisa saya masukkan ke dalam sebuah bola. Nah, yang dimaksud permukaan Gauss itu ini, permukaan bola yang menutupi muatan ini. Jadi kalau misalnya saya diminta mencari berapa muatan, berapa medan listrik pada sebuah titik, misalnya berapa medan listrik di sini, maka yang saya lakukan adalah saya membuat permukaan imajiner atau permukaan Gauss yang melewati titik yang diminta tadi. Ya, permukaan Gauss ini permukaan imajiner yang saya buat dan dia dibuat melewati titik yang kita ingin tahu. Kita ingin tahu berapa medan listriknya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Nanti saya kasih contoh ya. Itu permukaan Gauss. Permukaan Gauss itu permukaan imajiner yang kita buat. Dan kita buat bentuknya sebenarnya bebas. Mau bola, mau silinder, atau mau kotak. Terserah kita. Tentu kita perlu melihat bentuk apa yang akan memudahkan perhitungannya. Tidak kemudian membuat sulit. Itu permukaan Gauss. Nah, yang Qn close ini adalah total muatan yang ada di dalam permukaan Gauss-nya. Untuk kasus ini, maka Qn close-nya akan sama dengan 2 kali Q. Untuk kasus yang ini. Kalau di sini ada minus Q, maka Qn close-nya ya jumlahkan saja semua muatan yang ada dalam permukaan Gauss-nya. Berarti ya 2Q minus Q, jadi sama dengan 1Q. Ini kalau Q-nya semuanya sama ya, besar. Jadi Qn close itu yang ada di dalamnya, yang tertutup. Jadi Qn close ini total muatan yang ada di dalam permukaan Gauss. Oke ya, bisa dipahami. Ini Qn close, ini epsilon 0. Oke. Permukaan Gauss ini, nanti kita kasih contohnya. dA itu adalah luas permukaan Gauss. Jadi ini luas permukaannya berapa? Kalau ini adalah bola, maka kita cari berapa luas permukaan bola. Ini adalah medan listriknya. Ini yang akan dicari. Sedangkan ini, yang integral tertutup ini, kita harus membuat permukaan yang menutupi semua Q yang ada di dalam. Artinya permukaan yang kita buat ini harus tertutup.
Karena ini adalah integral tertutup. Jadi kita tidak boleh membuat permukaannya itu ada lubangnya. Kalau misalnya kita buat permukaannya silinder misalnya, kita buat silinder tapi yang bagian atasnya sini kosong, itu tidak boleh. Karena semuanya harus tertutup. Jadi apa yang ada di dalam sini harus semuanya dilingkupi oleh permukaan Gauss. Jadi permukaan Gauss itu menutupi semua daerahnya. Kalau misalnya kita buat kotak, misalnya ya, nah kotaknya itu nggak boleh yang bagian sininya ada lubangnya. Jadi harus tertutup. Kalau bola sih tentu saja semuanya sudah tertutup ya. Ya kita masukkan ke dalam bola. Ini maksud dari integral tertutup yang di sini. Jadi permukaan Gauss yang kita buat harus secara sempurna menutupi apa yang ada di dalamnya. Tidak boleh ada lubangnya. Ini integral tertutup. Ini yang akan dicari, ini luas permukaan Gauss, ini epsilon 0, ini Q enclosed. Oke, saya kasih contoh satu ya. Misalnya yang paling sederhana untuk pengaplikasiannya, misalnya di sini ada sebuah muatan Q. Coba terapkan hukum Gauss. Terapkan hukum Gauss untuk mencari berapa besar medan listrik dari sebuah titik P di sini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan tahapannya kalau menurut hukum Gauss, pertama kita harus membuat dulu permukaan Gauss. Permukaan Gauss itu harus melewati titik yang kita ingin tahu berapa medannya. Misalnya kita buat dalam bentuk bola, dan bola ini dengan titik pusatnya itu adalah muatan Q-nya, ini ada di tengah ya. Dan bola ini bola ya, bukan lingkaran. Ini bola. Jadi permukaan Gauss kita adalah sebuah bola, kulit bola. Lebih tepatnya ini kulit bola. Kulit bola yang melewati titik ini. Jadi kita bisa terapkan hukum Gauss. Bentar saya tulis dulu. Integral E dA sama dengan Q enclosed bagi epsilon 0. Nah, ini E-nya ingin kita cari, dA-nya yang mana? Karena ini muatannya ke sini, menyebar medannya ke sini, maka di sini dA-nya itu ya ke sini. dA itu kan dia tegak lurus terhadap permukaannya. Jadi di sini ya dA-nya ke sini. Dan dia ternyata akan sejajar dengan E-nya. E-nya juga kan bergerak ke segala arah ke sini ya. Di titik ini E-nya sejajar, di sini juga E-nya sejajar. Maka perkalian ini, yang perkalian vektor ini, kita bisa tulis E kali dA dikalikan dengan cos theta. Karena dia sejajar, cos 0 itu adalah sama dengan 1. Maka yang ini hanya tinggal E kali dA. Vektornya hilang. Dan vektor hilang itu sangat memudahkan. Q enclosed-nya, Q enclosed itu definisinya ada total muatan yang ada di dalam permukaan Gauss-nya. Di sini adalah Q. Maka ini jadi Q dibagi epsilon 0. Karena di dalamnya hanya ada 1. Sampai sini oke ya. Nah ini tinggal kita selesaikan yang ini. Di sini E-nya itu E, itu yang akan dicari, kemudian integral dA. Dan karena ini kulit bola, maka kita bisa tulis ini adalah luas permukaan kulit bola.
luas permukaan kulit bola itu apa? Ada yang ingat? 4VR kuadrat. Ini luas permukaan kulit bola sama dengan Q dibagi epsilon 0. Maka E sama dengan Q dibagi, itu saya pindahkan ke bawah, ya 4V epsilon 0 kali R kuadrat. Seperti kita lihat, ini adalah sama dengan yang di atas ini. E yang ini. 1/4V epsilon 0 K dikali Q dibagi R kuadrat. Ini adalah muatan, kalau ini ada muatan, ini adalah medanistik di titik P. Kalau jaraknya ini adalah R. Dan tadi hukum Gauss bisa membuktikan itu, bahwa yang dirumuskan oleh hukum Gauss itu bisa menemukan nilai E yang sama dengan definisi aslinya untuk muatan titik ini. Oke ya. Tentu, bentar, ada jam 9. Sampai sini dulu paham nggak? Fajrin, paham? Fajrin Maulana? Ya, Sebelum saya tutup, saya akan kasih satu contoh ya. Sekarang kita akan coba selesaikan ini, yang medanistik pada sekitar kawat tahingga. Ini kan tadi panjang ya, dan kalau Anda lihat ya mungkin perlu teliti, agak rumit di sini. Nah, bagaimana ini diselesaikan dengan hukum Gauss? Nah, saya akan coba buat di sebelah sini supaya bisa dibandingkan. Oke, setelah ini saya tutup kelas. Bentar. Saya kerjakan di sini ya. Misalnya ini kawat yang panjangnya tahingga. Nah, kalau tadi kasus yang tadi itu kita diminta mencari tahu berapa medanistik di titik P dengan jarak Z dari kawat tersebut. Berarti di kasus yang ini sama, kita ingin tahu berapa medanistik di titik P sini yang jaraknya Z dari kawat ini. Nah, di sini bagaimana hukum Gauss diterapkan? Pertama tulis dulu hukum Gaussnya. Integral E dA perkalian titik Q enclosed bagi epsilon 0. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu membuat permukaan Gaussnya. Permukaan Gauss seperti apa yang perlu kita bikin? Ada ide? Ini bebas ya, tapi ini bebas. Anda mau membuat permukaan Gaussnya seperti apa? Tapi kalau saya akan buat permukaannya itu ya permukaan yang memudahkan perhitungannya. Misalnya saya buat permukaan Gaussnya itu adalah kulit dari silinder. Ini silinder ya. Nah, ini permukaan Gauss saya. Kalau saya buat bola, mungkin akan lebih susah karena bentuk dari sumber muatannya itu kawat yang panjang. Nanti ada ketidaksimetrian. Kalau yang tadi itu mudah. Yang tadi itu mudah karena mana yang tadi? Karena kita buat bola dan Q ini kita letakkan di tengahnya. Maka menghitung ini integral EDA itu ya hanya tinggal luasnya saja. Karena jarak dari pusat yang di situ ada muatan ke sini tuh di semua titik sama R. Itu juga yang coba kita buat di kasus ini. Kita buat silinder seperti ini. Karena kalau saya buat bola, nanti jarak dari muatan ke, kalau misalnya bola seperti ini ya, jarak dari sini ke titik ini akan berbeda-beda dan itu akan mempersulit perhitungan.
Maka carilah permukaan Gauss yang memudahkan ya perhitungannya. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan hukum Gauss. Integral tertutupnya itu, sekali lagi integral yang menutupi semua bidang, semua bendanya. Karena ini tertutup, maka di sini pada silinder itu kita akan dapatkan ada 3 permukaan. Yang atas sini, kemudian yang kulit yang tengah sini, kemudian yang sini. Terbayang ya? Yang ini kan kulit, mungkin saya menggambarnya agak sulit. Tapi ini kulit dari silindernya, kemudian yang bagian yang bawahnya sini, yang menutup ini. Jadi kita punya 3 permukaan. 1, permukaan 2, permukaan 3. Karena semuanya menutup, maka silinder ini integral tertutupnya beres. Jadi kita bisa buat, saya tulis sini ya. Saya tulis ulang. EDA Qn close epsilon 0. Nah, yang ini integral tutupnya itu jadi integral untuk wilayah 1 EDA tambah integral untuk wilayah 2 EDA tambah integral untuk wilayah 3 EDA Qn close bagi epsilon 0. Kenapa ada 3 ya? Karena hanya dengan 3 daerah ini, maka dia jadi permukaan yang tertutup. Karena hukum Gauss-nya mensyaratkan permukaannya tertutup, integralnya tertutup. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Kalau ini tadi kita asumsikan kawat ini muatannya positif, maka muatan positif itu kan ke sini ya. Ini muatannya, medannya, arah medannya ke sini, keluar dari kawatnya. Maka di sini, untuk daerah 1 itu, DA-nya itu ke sini. DA itu yang tegak lurus terhadap permukaannya. Maka DA-nya ke sana, sedangkan di titik ini, arah medannya ke sana. Maka dia tegak lurus antara medan listrik dengan permukaannya. Kalau tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Maka yang ini E kali DA kali cos 90. Dan cos 90 itu adalah sama dengan 0. Maka yang ini adalah sama dengan 0. Maka yang ini nilainya sama dengan 0. Anda akan dapatkan hal yang sama untuk daerah yang ketiga. DA-nya ke sana, sedangkan medannya di titik ini ya ke sana. Kalau di titik yang bawah sini ya medannya ke sini. Dan sudutnya 90. Maka yang ini juga akan jadi 0. Maka tersisa hanya yang ini. Karena untuk yang ini, DA-nya itu ya ke sini. DA itu kan tegak lurus terhadap permukaannya. Di titik sini juga DA-nya ya ke sini. Maka di situ sudutnya berimpit. Maka untuk yang ini, kita dapatkan ya integral E kali DA kali cos 0. Cos 0 yang adalah sama dengan 1. Ini sama dengan Qn close bagi epsilon 0. Sampai sini oke ya? Sekarang kita tinggal lihat aja berapa luasnya ini. Integral DA itu kan jadi luas ya. Sedangkan E itu kan tetap. Maka E ini dikali dengan luas dari permukaan yang nomor 2. Permukaan nomor 2 itu kulit silinder. Tahu luasnya? Luasnya itu ya adalah panjang ini, katakanlah panjangnya L, dikali dengan kelilingnya. Itu luas kulit silinder. Kalau Anda sobek bagian ini, kan nanti dia jadi
segi 4 seperti ini ya. Yang bagian ini itu adalah kelilingnya 2 VR atau VD dikali dengan L panjangnya. Oke. Nah, maka luas DA ini adalah sama dengan 2V kali R dikali dengan L sama dengan Q enclose. Q enclose itu total muatan yang ada di dalam kulit silindernya. Kalau ini kawatnya tahingga, tapi di sini panjangnya L, maka tadi rapat muatan itu adalah Q dibagi dengan L. Maka Q itu adalah rapat muatan kali L. Maka yang ini Q enclose-nya ya rapat muatan kali panjangnya L dibagi epsilon 0. Maka E-nya sama dengan ya L yang di sini akhirnya hilang juga, bisa dicoret. Kemudian ini jadi lambda dibagi 2V epsilon 0 kali R. R ini adalah jarak tadi. Kalau tadi di sini kita pakai Z ya. R itu kan ini ya. 2VR itu tadi kita untuk menghitung keliling. Tapi kan ini juga sama dengan Z ini. Jarak di mana kita ingin tahu medan listrik di titik P itu berapa. Maka kita dapatkan ini. Jawabannya ini. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, harusnya sama. Kalau kita bandingkan, ini yang ini ya. K itu saya ganti 1/4 V epsilon 0 itu kali 2 lambda dibagi Z. Ini 2-nya hilang, jadi 1/2 V epsilon 0 lambda dibagi Z. Ini sama dengan yang ini. Z yang ini tadi jarak dari kawatnya. Ini kawat ke titik P, ini Z. R yang di sini juga sama. Ini adalah jarak dari sini ke titik sini. Yang kalau dilihat di permukaan Gauss-nya ya ini jari-jari dari bagian atas atau bawah permukaan Gauss. Jadi di sini bisa Anda lihat kita bisa mendapatkan nilai E yang sama tapi dengan cara yang jauh lebih mudah dan lebih singkat. Asal Anda paham bagaimana menerapkan persamaan atau hukum Gauss-nya. Kalau Anda lihat di sini ya, di sini tahapannya panjang dan mungkin agak rumit. Kalau yang di sini sih tidak, ini jauh lebih mudah. Jadi hukum Gauss dibuat memang untuk memudahkan bagaimana mendapatkan nilai medan listrik. Bisa dipahami nggak? Coba. Oke. Tentu Anda perlu berlatih ya bagaimana menggunakan hukum Gauss. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita coba beberapa contoh. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada, pertemuan hari ini akan saya cukupkan sampai di sini. Nanti hari Senin rencananya kita akan kuliah hybrid. Seperti yang kemarin disampaikan ke ketua kelas, tolong dibagi menjadi 2. Jadi nanti yang masuk di kelas 50%, 50%-nya di tempat masing-masing. Itu hari Seninnya. Hari Jumatnya ditukar yang tadinya ada di rumah, sekarang masuk di kelas, yang tadinya di kelas pada hari Senin, kemudian hari Jumatnya ada di rumah, jadi gantian. Jadi setiap pekan ya Anda hanya datang 1 kali ke kampus untuk kuliah ini. Bisa dipahami ya? Saya dijanjikan ruangannya sudah oke, tidak ada masalah, tapi saya juga belum datang ke sana karena saya juga sebenarnya ngantornya di Ganesha. Tapi nanti Senin coba kita lihat. Saya akan berharap itu tidak ada masalah, tapi kalaupun ada masalah, ya nanti kita lihat seperti apa. Oke ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya.